Seimbang. Coba Bapak duduk yang seimbang dengan bagus. Telinga sama tinggi, bahu sama tinggi. Ini Pak, lingkar panggulnya itu sama tinggi. Duduk juga sama beratnya, sama kiri dan kanan bebannya sama. Nah, dengan kita beritahu pasien kok bisa, pasien kok bisa memperbaiki dirinya dan duduknya menjadi bagus, tegak, dan kemudian kita ganggu keseimbangannya, jangan sampai jatuh Pak ya, dan kemudian kembali ke posisi tegak seperti tadi. Bisa, ya sudah, berarti ternyata gangguan keseimbangannya tadi, miringnya ini, itu ternyata karena tidak tahu, hanya karena tidak tahu. Kalau tidak tahu ya terapinya diberitahu. Ya, lu Pak, itu duduknya kok masih seperti itu, atau dia sudah agak seimbang, tapi begitu kita ganggu, kembalinya itu kembali miring lagi. Berarti ini tidak cukup hanya dengan diberitahu. Iya, betul. Perlu ada tindakan berikutnya. Ya, berarti posisi. pertama tuh ngecek dia seimbang atau enggak, terus habis itu membetulkan posisi. Yang duduknya hanya di satu sisi, kemudian kita betulkan. Nah, seperti ini loh Pak duduknya. Ya, sama tingginya, sama beratnya pantat kanan dan kiri. Ya. Terus kemudian kita betulkan tegaknya. Kita berikan stimulasi, fasilitasi seperti ini. Tadi kan dia miring ke sana, gede banget Mas. Kemudian kita fasilitasi seperti ini, kita berikan stretching ke sana yang berlawanan. Boleh Mas. Nah, begitu kita betulkan seperti ini, terus sudah jadi baik, kita ganggu, dia bisa tetap seimbang. Ternyata menggoda sekali. Permasalahannya selesai dengan hanya difasilitasi. Ya. Mungkin selain miring, dia juga ada membungkuk seperti ini. Kalau membungkuk seperti ini, Anda berasumsi kalau orang membungkuk, duduk membungkuk, itu otot yang berkontraksi atau otot yang kuat itu yang di depan atau yang di belakang? Belakang. Bukan yang di depan? Tidak. Enggak. Karena dia memendek. Kontraksi itu kan memendek. Otot perut kalau berkontraksi kan menarik tubuh kita untuk membungkuk, seperti sit up, erector spine, eccentric. Ya. Berarti posisi. Jadi ternyata pasien yang membungkukkan badannya seperti ini, itu ternyata ada hiperaktivitas erector spine-nya ternyata yang otot perut itu malah hipoaktif. Anda mengira otot perutnya memendek, ini berkontraksi lebih kuat, yang memanjang itu lebih lemah. Umumnya kan begitu, tapi ini tidak. Ini berkontraksi menahan, karena tubuhnya itu akan jatuh ke depan, akan jatuh ke belakang. Kenapa dia jatuh ke belakang? Karena otot-otot erector spine-nya itu hiperaktif, sehingga supaya dia tidak jatuh ke belakang, kemudian kompensasinya adalah membungkukkan badan, sehingga terjadi counterbalance. Ya, ini ke depan sama dengan kontraksi atau hipertonus dari erector spine. Nah, itu kemudian bisa Anda cek dengan palpasi. Otot perutnya, oh iya, nggak ada kontraksi. Terlihat tonusnya lemah, yang erector spine-nya kencang. Ya. Anda sudah fasilitasi dengan cara seperti ini. Yang belakang itu bergerak dari atas ke bawah, kemudian yang depan bergerak dari bawah ke atas.
Coba ulang. Ada fasilitasi untuk Berlawanan tegak. arahnya. Yang belakang ke arah bawah. Yang Begitu depan Anda ke- fasilitasi, Anda ganggu, Oh, iya. bungkuk lagi, Fungsinya berarti tidak selesai. Fungsinya supaya tidak Hanya dengan terjadi diberitahu nggak selesai. counterbalance. Difasilitasi juga nggak selesai permasalahannya. Berarti harus ada tindakan berikutnya untuk menyelesaikan masalah ini, gangguan keseimbangan depan belakangnya ini. Apa? Otot-otot yang hiperaktif kita turunkan, yang hipoaktif kita naikkan tonusnya. Caranya gimana? Iya. Exercise-nya gimana? Anda minta untuk pasiennya tidur. ya, bergerak ke belakang seperti ini, tahan jangan sampai jatuh. Maka otot perutnya berkontraksi. Ya, jangan Iya sampai sih. jatuh. Ya, kemudian tegak lagi. Mati kotak. Gerakan pelan-pelan ke belakang. Pelan-pelan ke belakang. Kalau pelan-pelan ke belakang, maka otot perutnya ini bekerja terus, eksentrik. Ya, kemudian pelan-pelan kembali ke depan. Maka otot perutnya akan bekerja secara konsentrik. Jadi otot perutnya yang bekerja terus. Erektornya nggak pernah bekerja. Jadi ternyata untuk meningkatkan kekuatan otot perut itu tidak hanya sit up, bangun, tapi gerakan kembalinya itu juga melatih otot perut. Syaratnya kalau kembali tidurannya itu pelan-pelan. Tapi kalau ini bangun terus kembali ke posisi tidurannya itu dengan cepat, Enggak. nggak ada kontraksi. Nah, kita latih seperti itu, kemudian kita cek tonusnya, nah, sudah menaik, kemudian kita betulkan, dan kemudian kita ganggu, dia bisa kembali ke posisi semula, ya sudah selesai. Tapi apakah sudah selesai terus kemudian berikutnya tidak latihan ini lagi? Ya ini harus dipelihara. Kemampuan ini harus dipelihara. Jangan sampai hilang lagi. Berarti ini kemampuan untuk Nah, kita perlu menstabilkan duduk. latihan-latihan keseimbangan dalam posisi duduk. Jadi ternyata selesai dengan diberitahu, difasilitasi, diberikan latihan. Terus kemudian dari belakangnya sudah kita perbaiki, samping sudah kelihatan tegak. Mungkin dari samping-sampingnya belum. Kita beritahu tetap miring, kita fasilitasi. Fasilitasinya seperti ini tadi ya. Oh, diangkat. Kalau untuk fasilitasi menegakkan tadi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kalau kebalikannya, Anda kebalikannya seperti ini, itu membuat pasiennya membungkuk. Ya, tapi kalau kemudian seperti ini akan tegak. Bisa juga kemudian Anda tarik ke belakang seperti ini. Atau kalau mau agak ekstrim, taruh lutut di belakang punggungnya, kemudian Anda tarik ke depan seperti ini. Ya. Sedangkan untuk fasilitasi dari samping kiri kanan itu caranya seperti ini. Ada juga untuk fasilitasi membungkuk dan menegakkan badan itu dari pelviknya. Ya. Ya. Pelvic tilting ya. Nah, seperti ini Anda akan membuat pasien tegak. Sebaliknya kalau Anda posisikan seperti ini Oh, akan membuat pasien membungkuk. dinaikin. Ya, tangan Anda seperti ini. Ya. Seperti ini. Ya. Oke. Pelvic tilting. Pelvic Nah, tilting. ini fasilitasi untuk menegakkan dari samping ke samping itu seperti ini.
Setelah kita fasilitasi kok ternyata masih miring, ini juga kemudian kita analisis yang menyebabkan miring ini apa. Umumnya sih gangguan ketidakseimbangan dari kontraksi otot. Mungkin ada gangguan postur, ketidakseimbangan dengan cara counterbalance. Ya. Nah, kemudian kita cek, ternyata kita cek nggak ada skoliosis, mestinya nggak miring ya, nggak ada skoliosis. Kemudian kita cek